Oke, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kedua dari bilangan bulat, yaitu bilangan pecahan. Nah, ini yang akan kita geluti untuk pertemuan kita hari ini. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama sesi ini, untuk bagian pengetahuan itu ada 3. Yang pertama, kalian mengerti apa itu bilangan pecahan. Yang kedua, kalian bisa menyederhanakan. Yang ketiga, kalian bisa membandingkan. Nah, ketika kalian memahami ini, kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran di bagian keterampilan, yaitu pengurutan bilangan pecahan. Bisa dari yang terbesar ke terkecil atau sebaliknya, terkecil ke yang terbesar. Untuk nilai sikap, ya, satu semester ini kita akan bergumul ke arah pertumbuhan, tanggung jawab, dan kejujuran. Ya, bagian ini benar-benar yang menjadi fokus pertumbuhan kita selama 1 semester. Bagaimana tanggung jawab kalian selama proses pembelajaran dan bagaimana nilai kejujuran kalian selama 1 semester ini. Kita masuk ke topik yang pertama, pengertian bilangan pecahan. Nah, ini pengertiannya. Ya, bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dipecah, kata kuncinya. Dapat dipecah menjadi bagian yang tidak utuh. Sama aja ketika kalian punya 1 potong roti, kalian bagi-bagi. Berarti itu menjadi bagian yang tidak utuh. Ada yang dapat 1/4-nya, ada yang dapat setengahnya, ada yang dapat 1/5, dan seterusnya. Nah, di sini terbagi menjadi bagian yang sama. Nah, pada bilangan pecahan, nanti ada yang disebut pembilang, ada yang disebut penyebut. Nah, lebih jelasnya ada di bagan ini. Ya. Penulisan bilangan bulat. Oke. Di sini dibacanya A per B. A per B. Di mana A ini pembilang yang di atas. Kemudian yang B yang di bawah itu disebut penyebut. Nggak boleh lupa, nggak boleh terbalik. A yang di posisinya di atas itu pembilang, B yang posisinya di bawah itu penyebut. Di mana A dan B itu merupakan bilangan bulat. B tidak boleh sama dengan 0 dan B juga merupakan bukan faktor dari A. Kenapa B tidak boleh sama dengan 0? Karena sebuah bilangan ketika dibagikan dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi atau tidak ada nilainya. Karena tidak ada bilangan berapapun yang dikali 0 itu nilainya A atau ada bilangan. Kenapa? B juga bukan faktor dari A, karena kalau B itu faktor dari A berarti nilai A sama dengan B. Kalau nilai A sama dengan B, berarti A dibagi B nilainya 1. 1 itu bulat, berarti bukan pecahan. Ibu berharap sampai sini kalian paham arti dari bilangan pecahan. Oke, kita akan lanjut ke cara menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan ini nanti ada 2 cara. Jadi silakan kalian memilih mana cara yang menurut kalian paling mudah. Cara yang pertama itu membagi, ya, ini kata kuncinya membagi, pembilang dan penyebut dengan bilangan positif yang sama. Artinya pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Secara berulang-ulang, artinya tidak hanya sekali, boleh berkali-kali, sampai kapan? Sampai tidak dapat dibagi lagi. Ketika bilangan pecahan itu sudah tidak bisa dibagi lagi masing-masing pembilang dan penyebut, berarti sudah menjadi pecahan yang paling sederhana. Contoh, 18/24, kita disuruh menyederhanakan. Berarti langkah pertama, ambil bilangan pembagi terkecil selain 1. Kenapa nggak boleh 1? Karena kalau kita bagi 1, tetap nilainya 18/24. Kita ambil bilangan prima terkecil. Kemarin bilangan prima terkecil berapa? 2. Yap.
Kita bagi 2. Ketemu berapa di sini? 9 per 12. Good job. Kira-kira bilangan ini masih bisa dibagi lagi enggak? Bisa. Ya, jika belum sederhana, ingat 9 dan 12 berarti belum sederhana. Lakukan lagi dengan membagi bilangan yang sama. Sesuaikan dengan bilangannya. 9, 12 bisa dibagi 2? Tidak. Berarti lanjut ke bilangan berikutnya selain 2 berapa? 3. 9 bisa bagi 3? Bisa. 12 bisa bagi 3? Bisa. Oke. Ya. Bisa bagi 3. Berarti 9 bagi 3. Kemudian 12 bagi 3. 3 per 4 menurut kalian masih bisa disederhanakan? Masih bisa dibagi? Good. Bilangan ini tidak bisa dibagi. Ya, karena kita mau bagi 3, yang bawah nggak bisa, kita bagi 2, yang atas juga tidak bisa. Kalau dibagi 1, nilainya tidak berubah. Berarti ini sudah bilangan yang paling kecil? Yes. Ya, karena merupakan salah satu bilangan prima. Berarti 18 per 24 bentuk sederhananya adalah 3 per 4. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, konsepnya hampir sama dengan yang pertama, hanya di sini kita menggunakan istilah FPB, faktor persekutuan terbesar atau pembagi terbesar dari 2 atau lebih bilangan. Masih ingat ya? Kalau lupa-lupa ingat, kita akan bahas. Contohnya kita masih ambil bilangan yang sama di contoh yang pertama tadi, 18 per 24 kita disuruh menyederhanakan. Langkah yang pertama kita cari FPB-nya. Cara nyari FPB bagaimana? Kita cari pembagi. Dari 18, ya, kita cari pembagi 18 dan pembagi dari 24. Kita mulai dari bilangan bulat yang paling kecil 1. 18 bagi 1, ketemu 18, taruh di paling belakang. Bisa nggak dibagi 2? Oh bisa, 9. Masih bisa lagi nggak? Oh bisa, bagi 3. Itu 6. Masih ada lagi nggak? Oh sudah, bagi 4. 18 itu tidak bulat. Kalau sudah ketemu semua, berarti kita masuk ke yang penyebut, yaitu 24. Ketika dibagi 1 ketemu 24, ketika dibagi 2 ketemu 12, 3 ketemu 8, 4 ketemu 6. Masih bisa? Tidak, berarti kalau 24 itu ada 9 faktor. Di sini ada 6. Berarti mau nggak mau memang kalian harus hafal perkalian untuk bisa mencari pembagi. Nah, kalau kita lihat dari bilangan-bilangan ini, adakah bilangan yang sama? Oke, good job. Ada, yaitu bilangan 6. Dan ini merupakan bilangan sama yang paling besar. Walaupun di sini ada 1, ada 2, ada 3. Yang sama nilainya yang paling besar itu adalah 6. Berarti 6 adalah FPB-nya, faktor persekutuan terbesar atau pembagi terbesar. Berarti FPB dari 18 dan 24 adalah 6. Berarti kalau kita sudah dapat FPB-nya, bilangan yang akan kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan FPB-nya yang sama. Bagi 6, 24 bagi 6. Ketemunya good job, 3 per 4. Berarti sama dengan langkah yang pertama kan? Oke, silahkan kalian amati, pelajari, dan gunakan cara yang menurut kalian paling mudah. Ini adalah langkah menyederhanakan pecahan. Mudah-mudahan sampai sini kalian bisa memahaminya.